Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini di akhir daripada bulan Syawal kita masih diberi istiqomah, diberikan ketetapan hati, diberikan kemantapan hati, kemantapan seluruh anggota tubuh kita untuk senantiasa berusaha mempertahankan keimanan dan keislaman kita dengan senantiasa sabar di dalam menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah tabarak wa taala. Kita semuanya setiap hari sudah menjual diri kita dengan ridha Allah, dengan surganya Allah. Orang muslim, harta, jiwa dan keseluruhannya tergadai dengan insyaallah ketika kita bisa menggadaikan apa yang kita punya di jalan Allah tabaraka wa taala, kita insyaallah akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah fid dunya wal akhirah. Kita pada hakikatnya adalah sedang mengarungi sebuah perjalanan menuju ke rumah kita. Setiap manusia itu rindu kepada kampung halamannya. Gini Muhammad. Ya, setiap orang ketika mudik atau menuju ke kampung halamannya, dia pasti akan sangat antusias, sangat bergembira. Gini Muhammad. Ya, seorang muslim itu kampung halamannya yang utama di mana? Di surga. Nggih. Gimana betul? Semestinya seperti itu. Kita tujuan kita di kampung kita, kampung halaman kita di sorga. Kalau yang dari Jakarta mungkin atau dari tempat-tempat lain, setiap tahun berbondong-bondong untuk mudik, ya, disit-disitan. Ada yang mau dulu-duluan mudik ke sorga? Kampung kita di sorga, ya. Kalau kita di dunia itu berebut untuk mencari tiket, untuk ada yang tiket pesawat, tiket bis, ya, bahkan ada yang pakai motor dan sebagainya untuk menuju kampung halamannya, ya. Sudah tentu kita pergi. Seorang muslim semestinya seperti itu, rindu kepada kampung hakikinya, kampung akhirat, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Itu makanya penting untuk kita senantiasa kan. Tapi ya ketika ditanya siapa yang mau duluan mudik ke kampung akhirat, kondisi lah ya. KPKP pada menyodor-nyodorkan jorok-jorok dapat dari kodingin basic sematan tua. Tapi semuanya itu adalah rahasia Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kajian sirah nabawiyah, ya. Kita mempelajari sejarah hidup orang yang paling dimuliakan oleh Allah
di muka bumi, yang dipersiapkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai contoh satu-satunya yang terbaik. Setiap tindak tanduk beliau sallallahu alaihi wasallam, setiap perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syariah bagi kaum muslimin. Kaum muslimin ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, kita hanya berkata sami'na wa ata'na. Jangan hanya di bibir saja, tapi benar-benar ditindaklanjuti. Apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sesudah jelas datangnya keterangan-keterangan, haram bagi kita untuk mempunyai pilihan-pilihan dari apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kebanyakan kaum muslimin mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka mengikuti petunjuk-petunjuk selain petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga semakin jauh dari Islam yang benar, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Untuk itu penting kita untuk mempelajari sirah nabawiyah ini, bagaimana perjuangan Rasulullah di dalam mendakwahkan Islam ini. Ya, dari mulai segelintir orang sampai sekarang dikenal oleh seluruh dunia. Sudah barang tentu karena berlalu masa yang sangat lama, agama Islam sudah banyak deviasi itu apa jika dunia, penyimpangan, ya, pergeseran nilai, karena mereka kadang mengedepankan pemikiran hawa nafsunya, mengedepankan akalnya, sehingga mereka banyak di antara kaum muslimin mereka meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Ini penting untuk kita senantiasa jadikan agama ini berdasarkan apa-apa yang memang sudah disepakati ya oleh para ulama salafus salih, agar supaya kita benar di dalam melangkah. Jamaah rahimakumullah, kita sudah mempelajari pada kajian yang lalu, kita sampai kepada saat di mana Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dari situ kita sudah kaji bersama-sama bahasanya puncak daripada misteri-misteri yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai sudah mempelajari dari kecil Rasulullah sudah mendapatkan perlakuan yang sedemikian rupa oleh Allah. Kita tahu ketika umur 4 tahun dada Nabi yang mulia dibelah oleh malaikat Jibril, jantungnya, hatinya semuanya dikeluarkan, dicuci oleh malaikat Jibril. Lalu pada saat berada di Mekah, batu-batu yang ada di Mekah, mereka semuanya mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam mimpi beliau mendapatkan pencerahan dari Allah langsung. Dan dari kejadian-kejadian tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil langkah untuk melakukan khalwat, untuk melakukan munajat kepada Allah tabaraka wa taala, dan beliau memilih berada di Gua Hiro, ya, sampai akhirnya turun Al-Quran atau surat Al-Alaq 1-5. Nah, dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menyadari dari berbagai peristiwa yang terjadi pada dirinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru menyadari bahwasanya beliau ternyata dipilih oleh Allah menjadi manusia dengan tanggung jawab yang sangat-sangat berat. Ya, di tengah orang kafir Quraisy, mereka semuanya, hampir semuanya adalah para penyembah berhala. Di tengah masyarakat yang sangat kacau balau, di mana perjudian, ya, namanya minuman keras, namanya perzinahan, namanya pembunuhan, peperangan, itu semuanya terjadi semuanya. Dan itu semuanya harus diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini
kita mendapatkan gambaran bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tahun-tahun awal beliau mendakwahkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Ya, karena memang pada waktu itu pengikut beliau belum banyak. Beliau takut kalau mereka-mereka yang memeluk Islam pada waktu itu disakiti. Ya, bayangkan, jadi sebuah komunitas lingkungan, mereka semuanya menyembah patung, menyembah berhala. Rasulullah mendapatkan menyembah berhala tidak boleh, ya. Kamu kalau menyembah berhala sesat, akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu semuanya otomatis akan membawa kegoncangan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Dan ini yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Para ulama berbeda pendapat terkait berapa tahun, ya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun, Rasulullah itu mempunyai sebuah tempat dikenal dengan nama Darul Arkam. Darul Arkam, rumahnya Arkam sebenarnya kalau kita maknakan dalam bahasa Indonesia. Ya, sebuah rumah yang tidak dicurigai oleh orang-orang kafir pada waktu itu, yang digunakan Rasulullah untuk tempat berkumpul para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka semuanya ketika wahyu turun disampaikan. Lalu dari mulut ke mulut antar para sahabat ini semuanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara sembunyi. Kenapa demikian? Karena memang kalau orang kafir Quraisy mengetahui, ya, ada seorang Arab yang masuk Islam, mereka otomatis akan sangat marah, ya. Ya, jangankan terkait dengan agama yang menyeluruh, ya. Di kita saja, kalau misalnya panjenengan di tengah-tengah komunitas yang melakukan suatu ritual agama yang katanya dari ajaran agama Islam, akan tapi sebenarnya bukan ajaran agama Islam, panjenengan mengatakan bahwa itu adalah bid'ah, panjenengan pasti akan digebuki wong sepirang-pirang. Gina betul? Itu seperti itu. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar bertolak belakang ajaran yang ada pada saat itu dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bertentangan, sehingga tantangannya luar biasa. Bahkan dari keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bahwasanya ada 4 orang paman Rasulullah yang beriman kepada Rasulullah, dan ada lagi 4 orang yang tidak mau beriman. Ada 4 orang paman Rasulullah yang menangi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, sementara yang 4 yang lain sudah meninggal. Itu ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. Sedangkan dari ke-4 orang paman beliau yang masih hidup itu ada 2 yang kafir, ada 2 lagi yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, panjenengan bisa membayangkan paman-pamannya Rasulullah itu hanya 2 di antara 4 ini yang mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja tidak dari awal. Artinya di awal-awal mereka semuanya belum mau beriman kepada Rasulullah. Hanya yang dari awal mendukung perjuangan dakwah beliau adalah paman beliau yang bernama Hamzah. Ya, Hamzah ini paman beliau, akan tapi lebih muda daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan beliau termasuk salah seorang pahlawan Islam. Jamaah rahimakumullah. Yang perlu kita pahami sedikit, beberapa orang-orang yang pertama dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang masuk Islam. Yang pertama otomatis adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita jelaskan pada saat kita menjelaskan pernikahan Rasulullah, baginda Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid ini. Kita tahu bahwasanya beliau Khadijah ini sebagai wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Cinta pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah bahwasanya dia sudah mendapatkan wahyu, Khadijah tanpa ragu-ragu langsung beriman kepada Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Bahkan Khadijah ini membawa Nabi Muhammad kepada seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta yang beragama Nasrani, beragama Kristen. Akan tetapi sekali lagi pada saat beliau hidup ini, pada saat awal-awal beliau diangkat menjadi Rasul, di Jazirah Arab itu ada sebagian orang-orang Kristen atau Nasrani yang masih memegang agama yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Injil yang benar. Dan Naufal ini, Waraqah ini termasuk salah satu di antaranya. Ketika beliau Rasulullah dan istrinya Khadijah mendatangi paman Khadijah yang bernama Waraqah ini, lalu beliau menceritakan tentang kejadian yang menimpa Rasulullah, maka Waraqah langsung beriman, ya, langsung beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja memang Waraqah ini meninggal dunia ketika Rasulullah belum sempat menyebarkan dakwah. Itu belum sempat menangi dakwahnya Rasulullah. Akan tetapi Naufal ini termasuk diantara orang-orang yang sabiqunal awwalun dalam istilah agama, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la tasubbu Waraqah bin Naufal fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Kamu jangan mencela Waraqah bin Naufal, sesungguhnya aku melihat dia memiliki sebuah taman atau dua buah taman di sorga. Artinya ketika Rasulullah mengatakan demikian, berarti yang namanya Waraqah bin Naufal ini dijamin masuk sorga. Itu orang yang dijamin masuk sorga. Sedangkan panjenengan jaminannya apa? Belum ada jaminan. Kita nanti akan melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Yang ketiga yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kenapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Ya, Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Karena Abu Bakar ini adalah salah seorang teman Rasulullah, teman bergaul, teman karib, teman akrab. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Bakar untuk memeluk agama Islam, Abu Bakar ini tidak banyak bertanya. Yang lain-lain, sahabat yang lain, orang Arab yang lain, mereka merasa ragu-ragu. Sedangkan Abu Bakar ketika diajak oleh Muhammad langsung menyatakan ya. Itu kenapa beliau dinamakan As-Siddiq ini, ya. Ya, karena memang Abu Bakar ini orang yang menjadi pilihan. Dalam sebuah hadis Rasulullah memuji Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mana raddul Islam ala akhadin illa kanat lahu kabwah, kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kepadanya kecuali mereka ragu-ragu. Illa Abu Bakar, kata Rasulullah, kecuali Abu Bakar. Fa innahu lam yatalaq samfi qawli. Ya, beliau sama sekali tidak pernah ragu-ragu. Ya. Abu Bakar ini senantiasa membenarkan karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat mengenal pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga begitu Rasulullah mendapatkan wahyu dan menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau langsung mengimaninya. Dan bahkan beliau bisa membawa beberapa orang dari kalangan orang Quraisy pada waktu itu untuk menjadi pendukung agama Islam. Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika beliau naik ke Gunung Uhud ternyata bergetar. Ya, entah apa yang menyebabkan Gunung Uhud bergetar. Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu beliau bersabda, ini riwayat daripada Al-Bukhari, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam sa'ada Uhudan, naik ke Gunung Uhud. Wa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, dan bersama beliau adalah ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Farajafa bihim, lalu bergoyang gunungnya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, usbut, diam kamu Uhud, ya. Kepada Uhud, kenapa Rasulullah berkata kepada Uhud, ya jangan tiru-tiru Rasulullah, gitu. Nanti ada guyung gonak, gunung bergoyang, panjenengan berkata kepada gunung tersebut. Itu hanya khusus untuk para anbiya, ya.
Apa yang disabdakan Rasulullah? Usbut, diamlah kamu hai Uhud. Fa inna ma'alaika, sesungguhnya di atas kamu ini ada seorang nabi wasiddiq, ya, seorang yang sidik, maksudnya Abu Bakar as-Siddiq. Ini. Lalu wasyahidan, dan 2 orang syahid, 2 orang yang nantinya akan mati syahid. Ketika beliau mengucapkan hal ini, otomatis Umar dan Utsman itu belum diketahui matinya seperti apa. Dan kita tahu pada akhirnya Umar dan Utsman itu mati fisabilillah. Itu seperti itu. Dan ini semuanya menandakan bahwa Abu Bakar ini memang orang yang sangat spesial di mata Rasulullah. Rasulullah menggelarinya dengan sebutan As-Siddiq, ya. Di dalam hadis yang mulia ini juga menandaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya ketiga orang ini adalah mulia. Makanya mereka termasuk dalam kelompok Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dan Rasulullah menyatakan Umar dan Utsman ini adalah syahidan, artinya mereka nanti akan mati syahid di jalan Allah. Artinya apalagi mereka bertiga ini dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Itu. Kenapa kita harus mengikuti mereka ini? Karena mereka ini orang yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Sementara orang-orang yang di luar mereka tidak ada jaminan. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian sekuat mungkin. Karena memang seperti itu kenyataannya. Ya, kalau kita mau benar di dalam beragama, peganglah sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Itu yang dijamin benar. Dijamin benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengikuti selain mereka pasti akan tersesat, pasti. Kalau kita beragama kok keluar dari pemahaman para sahabat, ini pasti kita akan tersesat. Ya, itu. Makanya saya sering sampaikan ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Di antaranya ini Rasulullah, Abu Bakar, ya, Umar, dan Utsman dan Ali, dan secara umum para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah yang disebutkan oleh Allah sebagai alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Kita beragama mengikuti mereka, bukan mengikuti selain mereka. Ya, dalam segala macam urusan kita rujuk kembali kepada pendapat mereka. Kalau mereka mengiyakan, kita mengikuti. Kalau mereka menolak secara umum, itu kita tidak akan mengikuti. Itu ya, agar supaya kita paham. Karena kedudukan mereka di sisi Rasulullah sangat mulia. Ya, kita tahu ketika Rasulullah meninggal dunia, ya, yang memimpin jamaah kaum muslimin adalah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Lalu setelah Abu Bakar wafat, yang kedua diganti dengan Umar bin Khattab. Yang ketiga setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, lalu Utsman bin Affan. Lalu diteruskan oleh Ali bin Abu Thalib dan seterusnya. Itu seperti itu kenyataannya. Ya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa kita harus mengikuti mereka. Mau tidak mau, ketika Rasulullah bersabda demikian, kita sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya dengan tidak mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak mencontoh cara beragamanya sahabat radhiyallahu anhum. Itu seperti itu. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamut bi khamsin, ya, sebelum meninggal, 5 hari sebelum meninggal, ya, Rasulullah memberikan wasiat bahwa yaqul inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalil fa inna Allah ta'ala qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan.
Mewasiatkan kepada kita kaum muslimin tentang 5 hal, ya. Sesungguhnya Allah sudah menjadikan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai kekasih Allah, sebagaimana Allah sudah menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, ya, sebagai kekasih Allah. Wala kunta muttakhidan min ummati khalilan, kalau sekiranya aku diperbolehkan untuk mengambil khalil, kekasih dari kalangan manusia, lattakhadtu Abu Bakar khalilan, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilan, sebagai kekasihku. Itu. Ini kedudukan, kita berbicara tentang kedudukan sahabat yang mulia Abu Bakar, ya, agar kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kenapa perlu kita kaum muslimin faham terkait hal ini? Ya, kalau panjenengan sedikit membaca, ada orang yang beragama Syiah. Beragama Syiah. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau panjenengan mendengar Syiah, itu adalah bukan Islam. Bukan Islam. Mereka itu mencela Abu Bakar. Abu Bakar itu tauhid, Abu Bakar masuk neraka. Padahal Rasulullah sudah menjamin masuk surga. Ya, orang Syiah ini, mereka mencela hampir seluruh sahabat Rasulullah kecuali Ali bin Abu Thalib dan keturunannya. Itu. Bahkan orang Syiah ini mereka mencela namanya istri Rasulullah, Aisyah. Mereka mengatakan Aisyah adalah tukang zina. Naudzubillah. Makanya perlu panjenengan faham, ya, agar supaya ketika mendengar Syiah, ya, itu panjenengan sudah punya benteng akidah. Ya, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, mencela Ali, mencela seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia tersesat, pasti. Karena mereka dijamin oleh Allah dan Rasulnya surga. Dalam surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhoi mereka. Siapa mereka? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka ridha kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis yang lain, fa'atatuhu wa qultu ayyun nas ahabbu ilaik. Ya, seorang sahabat namanya Amir bin As. Amir bin As itu adalah sahabat tapi masuk Islamnya belakangan. Ya, masuk Islamnya setelah Fathu Mekah. Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa manusia yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah? Yang pertama, kata beliau, Aisyah. Yang pertama yang disebutkan adalah Aisyah dari kalangan kaum wanita. Lalu dia berkata lagi, qultu minar rijal, dari kaum laki-laki siapa? Rasul bersabda, yang pertama adalah abuha, bapaknya. Bapaknya maksudnya Abu Bakar. Ya, Aisyah ini binti Abu Bakar. Gitu, ya. Ini ibu-ibu Aisyah ngerti apa? Aisyah anaknya siapa? Ya, harus paham ini judul-judulnya. Jangan panjenengan mengaku sebagai Aisyah, ya, tetapi tidak mengerti. Ya, Aisyah itu menikah dengan Rasulullah ketika berumur berapa tahun? Berapa? Pinten? 9 tahun dan digauli oleh Rasulullah ketika berumur 12 tahun. Hikmahnya apa? Ini Allah sendiri yang memilih. Di dalam Al-Quran disebutkan itu, ya, Aisyah ini memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi istri sekaligus murid. Ya, qadarullah, Aisyah ini cerdas luar biasa sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana, bayangkan, panjenengan tidak akan bisa mengetahui tata cara bergaul dengan istri, ya, kalau Aisyah tidak mengabarkan bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya. Bagaimana cara beliau sholat malam misalnya, tidak mungkin diketahui kecuali orang-orang yang setiap hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya Rasulullah tidak mempunyai istri Aisyah, istrinya misalkan tua-tua semuanya yang sudah pelupa, tidak mungkin bisa meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Itu diantara hikmahnya. Kenapa Allah tabaraka wa taala menjadikan Aisyah ini adalah istri Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Ya. Lalu berikutnya qultu Sumaman, kemudian siapa lagi? Qala Umar. Yang kedua setelah Abu Bakar adalah Umar. Fa'adda rijalan. Lalu beliau menyebutkan beberapa sampai yang terakhir Abu Amr bin As ini sudah tidak mau bertanya lagi. Takutnya apa? Kata beliau, saya takut saya disebutkan paling karena memang Amr bin As ini orang yang masuk Islamnya belakangan. Kalau dia tanya siapa lagi kan urutan berarti ya, urutan. Setelah Umar, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan seterusnya disebutkan. Kalau ditanya lagi, takutnya Amr bin As ini disebutkan paling terakhir. Ya, ini Amr bin As ini memang orang yang masuk Islam belakangan. Jamaah rahimakumullah, ya. Abu Bakar ini dari tangan beliau, dari pengaruh beliau berhasil menarik 5 orang yang nantinya akan menjadi tulang punggung penyebaran agama Islam di Mekah. Yang pertama yaitu Utsman bin Affan tadi, seorang yang hartanya luar biasa banyak dan dermawannya luar biasa banyak. Beliau diberi sebutan Du Nurain, ya. Karena apa? Karena beliau ini menikah dengan 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan dalam waktu yang sama kan, tapi ketika satunya sudah meninggal lalu dinikahkan oleh Rasulullah dengan putri yang lainnya. Gitu. Lalu ada Az-Zubair bin Awam, ya, seorang pahlawan Islam, ya. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Ini 5 orang ini semuanya dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan 10 orang sahabat, ya, ngan Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar fil jannah, disebutkan, ya, Abu Bakar berada di surga. Kalau ada orang mencela Abu Bakar, kau sih siapa? Ya, betul. Abu Bakar sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Umar fil jannah, Umar itu di surga. Wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Kharraj fil jannah. Ini 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Berarti, ya, seluruh amalan beliau ini, ya, sudah pasti diridhoi oleh Allah Tabarok wa Ta'ala. Makanya penting, ya, kita mempelajari mensyirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar benar-benar mengetahui inilah orang-orang yang semestinya kita jadikan panutan, bukan ulama-ulama yang tidak jelas, ya, bukan kalau ada ulama yang menyelisih mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, kita wajib untuk tinggalkan dalam segala macam bidang. Urusan agama ini dari A sampai Z sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin ada yang tersamar. Bahkan untuk urusan yang kelihatannya sepele, buang air kecil saja, Rasulullah sudah mengajarkannya. Apalagi untuk urusan-urusan yang besar, untuk ibadah yang besar, ya. Kalau kita mau mencari hidayah, ya, mencari jalan kebenaran, sekali lagi lihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Karena apa? Karena kebenaran ini hanya ada satu. Kebenaran tidak akan berbilang. Tidak mungkin dua pihak yang bersengketa dua-duanya benar. Pasti satu benar, satu salah, ya. Akan bukan berarti yang salah itu akan masuk neraka, tidak seperti itu juga. Hanya ketika ada perselisihan di kalangan kaum muslimin, ya semestinya kita kembali kepada Allah dan Rasulnya dan kembali kepada pemahaman para sahabat, bukan kembali kepada hawa nafsu kita. Itu seperti itu, ya. Agar supaya kita paham, kita belajar sejarah bukan Arab ujian, buatan nggih.
Ya ketika kalau para anak-anak itu ya belajar seperti ini untuk mengkombok metu ujian. Lah kita untuk mengambil ibroh, mengambil pelajaran daripada kisah-kisah para salafus solih. Kenapa kita mau mempelajari mereka, sirah hidup mereka, karena memang kita mencari pelajaran-pelajaran dari kehidupan mereka. Karena mereka orang-orang pilihan, ya. Sekali lagi, inilah orang-orang yang diberitakan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Di antaranya ini 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Itu. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama tadi Khadijah, yang kedua Warogoh, ya, yang ketiga Abu Bakar, ini keempat mestinya nggih. Ali bin Abu Thalib. Ya, Ali bin Abu Thalib ini anaknya berarti Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah siapa? Masih ingat? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 paman beliau yang hidup ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul, yaitu Abu Lahab, ya, terus Hamzah, terus Abu Thalib dan Abbas. Gitu. Yang 2 orang itu beriman, yaitu Hamzah dan Abbas, sedangkan Abu Lahab dan Abu Thalib ini tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas-jelas menentang dakwah Rasulullah adalah Abu Lahab. Ya, makanya Allah menurunkan ketika Abu Lahab itu masih hidup sudah divonis oleh Allah akan masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab, dan istrinya termasuk itu. Ya. Kenapa demikian sampai kok Allah tega-teganya pamannya Rasulullah ini loh. Ya, pamannya Rasulullah itu tega-tega divonis masuk surga, masuk neraka. Alhamdulillah, ya. Bahkan Abu Thalib ini orang yang paman diantara paman-paman Rasulullah yang benar-benar membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampai akhir hayat beliau Abu Thalib tidak masuk Islam. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinallaha yahdi may yasha." Perkara hidayah itu bukan urusan kamu, hai Muhammad, ya. Takkan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Perkara hidayah bukan milik saya, ya, bukan milik panjenengan, bukan milik semua orang. Hidayah ini datangnya dari Allah dan hak mutlak, hak prerogatifnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita ngaji, kita menimba ilmu, kita boleh-boleh saja. Akan tapi jangan pernah mempunyai pandangan bahwasanya kita bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Sama sekali tidak. Ya. Kita berdakwah misalnya, kayak saya berdakwah, saya tidak mungkin, tidak bisa menentukan siapa-siapa yang akan mendapatkan hidayah. Bukan urusan saya, bukan ranah saya. Jangankan saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ditegaskan oleh Allah, Muhammad, innaka man tahdi man ahbabta, kata Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai. Akan tapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, kalau kita manusia kepenginnya, ya, misalnya Rasulullah kepenginnya seluruh keluarganya masuk Islam. Gimana betul? Itu seluruh pamannya, seluruh keponakannya, seluruh keluarganya, bahkan seluruh manusia masuk Islam. Akan tapi itu semuanya bukan seperti itu kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu seperti itu. Ya, ada sejarah sedikit ketika Abu Thalib ini orang yang miskin, ya, orang yang miskin. Makanya Abu Lahab ini ketika sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ya, karena sedulur otomatis guyub nggih antara Abu Jahal dan Rasulullah ini, ya. Mereka mendatangi Abu Thalib. Abu Thalib ini menyita 3 orang putra, Ja'far, Aqil dan Ali, ya. Dan Rasulullah meminta kepada Abu Thalib untuk
menyerahkan ya anak-anaknya untuk diasuh oleh Rasulullah satu dan satunya oleh Abu Lahab. Dan qadarullah Ali ini yang diasuh oleh Rasulullah, sedangkan Ja'far ini yang diasuh oleh Abu Lahab. Gitu. Ini sedikit kisahnya seperti itu. Sehingga pada akhirnya Ali bin Abu Thalib ini sudah ibarat anak karena mulai 10 tahun sudah diasuh oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah mengajak Ali masuk Islam, langsung beliau menyambut dengan luar biasa. Beliau masih berumur 10 tahun. Itu. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya Zaid ini adalah seorang Arab, akan tetapi ada terjadi kisah ya sampai akhirnya Zaid ini qadarullah menjadi budak yang diperjualbelikan. Itu dituku, dihadiahkan kepada Khadijah. Ya, oleh Khadijah diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bayangkan gemien masih ada ya. Wong didol. Ya, ini zaman dahulu kala. Ya, hari ini sebenarnya ada juga, tapi sudah bentuk yang lain. Itu manusia dijual. Itu. Ya, termasuk Zaid bin Harisah ini. Dan Rasulullah sangat menyayanginya. Kita sudah mempelajarinya bahwasanya Rasulullah mempunyai 4 orang putri dan 2 orang putra. Qadarullah putranya semuanya meninggal dalam keadaan ketika masih kecil. Putra-putranya itu Ibrahim dan satunya siapa? Saya lupa. Sinten? Abul Qasim ya, namanya Qasim. Ya, Qasim dan yang kedua adalah Ibrahim. Meninggal dunia semuanya ketika masih balita. Ya, sehingga Rasulullah SAW sangat menyayangi Zaid bin Harisah. Dahulu para sahabat biasanya memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad karena mengira bahwa Zaid ini adalah anaknya Rasulullah SAW. Pada kenyataannya tidak. Ya, pada akhirnya Allah melarang seorang anak angkat itu dipanggil dengan nama bapak angkatnya, haram hukumnya. Ya, ini juga penting untuk kita ketahui. Kalau ada kita mengangkat anak, tidak boleh kita menggunakan bin Kustiono misalnya. Saya mengangkat anak namanya Fulan bin Kustiono, tidak boleh. Tetap Fulan ya bin bapak aslinya. Begitu ya. Ini harap difahami agar supaya nasab itu tidak hilang. Karena bagaimanapun juga anak angkat itu bukan anak kandung. Ketika kita mengangkat anak, kita harus berhati-hati karena barangkali nanti itu terkait dengan mahram. Ya, kalau sudah menginjak balik misalnya anak kita kalau memang bukan mahram, peraturannya sama dengan anak-anak yang lain. Begitu. Ini sesuatu yang kadang diremehkan oleh kita. Ya. Kadang diremehkan oleh kita yang tidak menganggap ini hal penting. Ya, ini penting untuk kita pahami. Dari Ibnu Umar, anna Zaidun bin Haris maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna nad'uhu ila Zaidun bin Muhammad. Ya, sesungguhnya Zaid bin Haris ini dahulu para sahabat memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad hatta nazal Quran sampai turun ayat Quran ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Ini menjadi ayat bagi kita terkait anak-anak kita ya. Kalau anak kita ya anak-anak harus menggunakan susunan sesuai dengan urutannya begitu. Ya, kalau seorang anak kok tidak punya bapak, ya itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, harus dinisbatkan kepada ibu. Misalnya seorang anak hasil zina, ini tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, akan tapi harus dinisbatkan kepada ibunya. Itu seperti itu aturan dalam syariat agama Allah. Ini penting untuk kita pahami ketika kita mungkin bisa menularkan ke saudara-saudara kita yang kadang mereka tidak tahu. Ya, menuliskan besar-besar anak angkat bin dia sendiri, itu semuanya diharamkan ya.
dalam agama Islam. Nanti akan membuat nasabnya bercampur. Itu seperti itu. Ya. Sekali lagi ini termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Di antara hikmahnya para ulama mengatakan sebagian besar ya as-sabiqunal awalun ini sebagian adalah kaum muda, yang paling tua adalah Rasulullah, ya. Yang paling tua di antara para sahabat yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Kira-kira Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul adalah 40 tahun, sedangkan Abu Bakar adalah 38 tahun. Sedangkan panjenengan bisa lihat di situ. Ya, Utsman ketika berumur 34 tahun, Ali baru 10 tahun, Zaid 20 tahun, Zubair 15 tahun, Abdurrahman 30 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas 14 tahun, Tolha itu 15 tahun. Ya, hampir semuanya adalah pemuda-pemuda. Itu. Kenapa demikian? Panjenengan bisa memahami kenapa demikian? Ya, kenapa yang menerima dakwah Islam kok generasi muda, sing tua-tua tawar kepriye? Sebabnya apa? Angger wis tua biasanya kolot. Gini apa nggih? Ya alhamdulillah kita sing tua-tua tapi sudah diberi hidayah. Kalau yang tua-tua ini biasanya kolot, angel diberi pemahaman. Gini betul? Di samping wis kendo. Ya itu seperti itu. Ini hikmahnya, ya. Jamaah mereka sedikit membahasnya. Kenapa orang tua lebih sulit menerima dakwah? Karena mereka sudah cara bahasanya Jawanya nyokot. Ajaran-ajaran lama itu benar-benar nyokot di dalam hatinya. Sehingga untuk membuangnya angel. Tidak seperti kaum muda. Kaum muda biasanya mempunyai pemikiran yang lebih jernih. Mau menerima perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan. Ya, betul? Itu biasanya seperti itu. Ya. Kadang ya kaum muda ini juga kritis dalam menerima segala macam perubahan. Mereka bisa menelaah apakah itu benar atau tidak. Ini biasanya kaum muda. Gitu. Karena orang-orang tua kadang-kadang mereka pertimbangannya terlalu banyak. Ya, kalau orang-orang tua apalagi orang yang dituakan misalnya. Orang yang dituakan di sebuah masyarakat mau mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dipercaya masyarakat, sudah barang tentu mereka pemikiran akeh ngosinyong ora oli amplop. Gini apa nggih? Itu seperti itu. Padahal tahu secara hakiki adalah hal tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Akan tapi pertimbangannya banyak, ya. Karena sudah terlanjur nyokot, ya. Panjenengan ingat kisah Ashabul Kahfi, ya. Para pemuda yang dimatikan oleh Allah selama 300 tahun. Di situ Allah menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim fazadathum imanan. Allah menyebutkan mereka ini Ashabul Kahfi terdiri daripada pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan Allah memberikan tambahan keimanan. Ini menandakan bahwa memang seperti itu. Panjenengan masih ingat kata-kata Bung Karno? Masih ingat betul? Apa? Beri saya apa? Beri saya 10 pemuda, saya akan ubah dunia itu. Itu Bung Karno, ya. Itu memang seperti itu kenyataannya. Kaum muda ini yang masih punya energi, punya semangat anggar sing tua lah wis tua denggule wis oklek. Gini betul, disuruh belajar ya jangan wis itu sudah tidak punya gairah. Itu seperti itu. Makanya penting saya sampaikan sekali untuk anak-anak muda, termasuk anak-anak saya juga. Ini penting, ya. Ya karena semuanya ada masanya, ada batasnya kita semuanya, ya. Barangkali yang senior yang tua kayak saya, kita tidak tahu, ya, tinggal berapa hari, ya. Makanya monggo untuk bermeniatkan untuk meneruskan apa-apa yang sudah kita mulai bersama-sama. Jamaah rahimakumullah. Nah, Bang.
Yang berikutnya adalah apa faedahnya daripada dakwah Syria? Secara umum ya, dakwah ini haruslah secara terang-terangan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Secara umum kaidahnya seperti itu. Tidak boleh panjenengan dakwah kok umpet-umpetan ya. Ada ya sekelompok jamaah yang dakwahnya umpet-umpetan dari belakang, mereka membaiat anggotanya. Kok aja ngomong-ngomong sapa-sapa. Ya kok kudu melu, kudu manut maring nyong, kudu apa dan sebagainya. Namanya sistem baiat. Itu sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi ketika keadaan memaksa, ya keadaan terpaksa, maka kita disunahkan untuk berdakwah secara sembunyi. Akan tapi ketika keadaannya memungkinkan kayak sekarang, ya dia semuanya pengajian diperbolehkan oleh pemerintah kita, ya selama pengajian itu tidak menularkan paham-paham yang radikal, ya itu tidak akan bermasalah. Ya kita tahu, kita semuanya yakin bahwa akidah yang kita bawa yang namanya taat kepada pemerintah yang sah dalam hal yang ma'ruf itu adalah akidah kami. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pahami. Itu. Wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Ya, saya sering sampaikan. Ya panjenengan ya KTP kan manutnya karo pemerintah nggih. PLT yang manut karo pemerintah. Ya yang lain juga semestinya manut dengan pemerintah. Apalagi dalam urusan ibadah. Ini penting untuk menjadikan akidah kita semuanya. Agar supaya kita faham kedudukan Al-Quran dan Sunnah ini penting. Untuk jadikan kita senantiasa landasan. Sekali lagi, bahwasanya secara umum kaidah berdakwah kita adalah secara terang-terangan harus jelas apa yang disampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sekali lagi, ya harus jelas mana hadisnya, mana Qur'annya, aplikasinya bagaimana. Tidak ada sesuatu yang terselubung. Itu tidak ada udang di balik rempeyek. itu dakwah itu harus seperti itu, harus jujur ya, harus jujur ya nggak apa-apa panjenengan berdakwah lah sing ngrungokna nggak apa-apa ya, jangan milih sing penting akeh batire. Kalau penting akeh batire panjenengan ya mau dakwah nanggap orkes dulu pasti akeh yang teka. Gitu betul itu, atau mengundang pelawak ya sebelum pengajian pasti banyak yang datang. Tapi apakah itu diridhoi oleh Allah? La, tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Ya, tidak mungkin bercampur antara kebenaran dan kebatilan, tidak mungkin bercampur. Ya, antara dakwah dengan musik tidak mungkin bercampur. Tidak mungkin bisa bercampur, harus dipisah. Itu, tidak boleh bercampur aduk. Paham nggih? Itu. Sekali lagi bahwasanya kaidah umum berdakwah itu harus terang-terangan. Akan tapi kenapa Rasulullah melakukan dakwah secara syariah? Karena memang keadaannya seperti itu. Ketika Rasulullah belum diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau berdakwah secara syir. Karena ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, ketika ada orang Islam, karena yang masuk Islam ya, yang mau menerima kebenaran di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Angger sing sugi-sugi biasanya bebeh. Itu berlaku dari zaman dahulu sampai ngene mboten? Sing gelem ngaji ya panjenengan. Sementara sing duwite akeh ta ya lah ora kober yang boleh duit sih. Ngene mboten? Itu seperti itu dari zaman dahulu sampai sekarang. Itu hanya ada beberapa di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah, walaupun hartanya banyak, walaupun seperti ini Abu Bakar, Utsman, mereka orang-orang kaya, akan tapi mereka tetap mengikuti, ya tidak sombong. Tapi hanya sedikit, prosentasenya sedikit. Itu ya orang-orang yang sudah punya kedudukan, ya gengsi mau ngaji, kau sih sapa, itu begitu, itu seperti itu. Ya dari zaman dahulu, kalau dari zaman nabi-nabi sebelumnya, itu.
Jamaah rahimakumullah, itu diantara hikmahnya. Dahulu kala zaman sebelum tahun-tahun sekarang, di Rusia yang namanya di Cina, orang sholat saja disiksa. Makanya ini penting ya. Kalau misalnya keadaan seperti itu, maka boleh kita berdakwah secara sembunyi. Akan tapi di dalam kondisi kita di Indonesia ini, khususnya dakwah harus disampaikan secara terangan. Kita berani berdialog, kita berani berdebat dengan dasar-dasar yang sahih. Itu harus disampaikan hujah, ya, walaupun pahit, walaupun kebenaran harus disampaikan, walaupun caranya harus dengan hikmah. Akan tapi kebenaran harus disampaikan. Tidak boleh kita menutupi kebenaran hanya karena takut orang tua pengikut. Ngonyong nggak disampaikan kayak kia, anggotanya pada Melayu. Kita berbicara ridho Allah yang kita cari, ya, bukan anggota, bukan jamaah dan sebagainya. Ya, sekali lagi Allah itu tidak butuh kita. Ya, walaupun semuanya orang Cikadu kafir kabeh, selumbir kafir kabeh, Allah tidak peduli. Emang gue pikirin, kata Allah. Kalau bahasa orang kita, itu ya, kita yang membutuhkan Allah. Itu sekali lagi, ya, dalam dakwah itu harus terang-terangan, harus jelas, ya, dasar-dasarnya jelas. Ya, tidak berdasarkan kepentingan organisasi, kepentingan golongan, kepentingan pribadi dan sebagainya. Bukan untuk mencari uang, mencari ketenaran, bukan sama sekali. Kita hanya berusaha untuk berwatawasau bil haq, watawasau bis sabar. Begitu nggih? Itu. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah pada pekan yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.